Bayangkan setelah Pak Haritanu men-upload ajakan untuk menonton tanggal 4 September, lalu Arya Saloka lewat tokoh Aldebaran muncul di ujung cerita dengan kata-kata akhirnya saya kembali. Tidak banyak yang dia ucapkan, tapi sangat mempengaruhi banyak di rating. Halo semua, Rudy Master kembali. Hari ini saya masih membahas tentang ikatan cinta, terutama episode kembalinya Arya Saloka ke proyek fenomenal ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada fans sejati ikatan cinta yang terus berdoa, terus menyuarakan aspirasinya, terus mendesak para pimpinan RCTI dan MNC Pictures untuk mengembalikan ikatan Arya Saloka yang akhirnya dikabulkan. Dan yang luar biasa, tanggal 4 September 2022, saya melihat Pak Haritanu Sudibyo, pimpinan RCTI dan pemilik sekaligus pemilik, mengajak semua orang untuk menonton ikatan cinta, terutama kembalinya Aldebaran. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam industri sinetron dalam 25 tahun terakhir. Sesuatu yang menggambarkan betapa pentingnya sosok Aldebaran dalam cerita ikatan cinta dan juga sosok Arya Saloka sebagai aktor maksud saya. Oke, ada banyak DM yang saya terima yang menanyakan beberapa hal. Dari semua ada 3 hal yang mereka tanyakan. Yang pertama, apa yang membuat Arya Saloka mau kembali ke ikatan cinta? Lalu yang kedua, kira-kira ada deal apa antara RCTI dengan Arya Saloka? Dan yang ketiga, masihkah Amanda Bonpo akan bersama ikatan cinta? Oke, baik. Saya ingin menjawab ketiga-tiganya. Yang pertama dulu saya jawab ya. Apa yang membuat Arya Saloka mau kembali ke ikatan cinta? Well, beberapa bulan lalu ketika Arya Saloka diwawancarai Mas Helmi Yahya, dia mengatakan bahwa suatu saat dia akan kembali kalau nggak salah. Karena masih ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kembalinya membuktikan bahwa ia berkomitmen dan ia memenuhi janjinya. Ada banyak hal yang akan diselesaikan di proyek ini. Lalu yang kedua, kira-kira ada deal apa antara Arya Saloka dengan RCTI? Menurut saya yakin RCTI mengakomodasi keinginan Arya Saloka terutama dari segi cerita. Masuknya atau bergabungnya Mbak Asma Nadia mungkin salah satu faktor pemicunya, yang Mbak Asma Nadia seorang novelis produktif yang menjadi kreatif konsultan, dan saya juga yakin bahwa Arya Saloka juga ikut andil sedikit banyak dalam hal cerita. Lalu yang ketiga, apakah Amanda Manopo masih akan bersama? Saya kira masih ya, karena saya yakin dan percaya RCTI tidak hanya deal dengan Arya Saloka, tapi juga deal dengan Amanda Manopo, dan akan sangat janggal kalau Arya Saloka in lalu Amanda Manopo out. Tentu harapan para fans adalah dua-duanya stay, dua-duanya akan bertahan dan bersama-sama menghasilkan scene-scene yang dahsyat, scene-scene yang menggetarkan, dan scene-scene yang tidak akan terlupakan oleh para fans. Pertanyaannya, setelah ini semua lalu apa? Itu pertanyaan juga yang diajukan banyak orang. Tentu ini masih dalam taraf euforia. Mereka senang, mereka gembira karena Arya Saloka sudah kembali. Tetapi setelah itu kan harus dipikirin, kembalinya Arya Saloka tentu harus berkontribusi besar kepada ikatan cinta. Dan saya yakin pasti akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan diberikan. Dan ingat bahwa sinetron ini adalah salah satu sinetron yang hampir mencapai 900 episode ya. Sebuah sinetron yang saya belum pernah sih melihat sinetron yang
hampir 2 tahun, hampir 200 episode, hampir 900 episode, tapi masih powerful, masih dibicarakan orang baik di mainstream media maupun sosial media. Itu membuktikan bahwa sinetron ini memang lain. Sinetron ini powerful di kalangan para fansnya. Kembalinya Arya Saloka ke Ikatan Cinta juga membuktikan satu hal, bahwa Arya Saloka itu lewat tokoh Aldebaran sangat berperan besar. Dan Arya Saloka sebagai seorang aktor juga memiliki kapasitas yang tidak perlu diragukan lagi ya. Bayangkan setelah Pak Haritanu men-upload ajakan untuk menonton tanggal 4 September, lalu Arya Saloka lewat tokoh Aldebaran muncul di ujung cerita dengan kata-kata akhirnya, saya kembali. Tidak banyak yang dia ucapkan, tapi sangat mempengaruhi banyak di rating. Keesokan harinya langsung Ikatan Cinta meraih posisi puncak lagi setelah hampir 3 bulan dalam posisi yang labil ya. Akhirnya kembali ke singgasana, dan bukan hanya itu, Ikatan Cinta meraih posisi puncak, RCTI juga menjadi nomor 1 lagi. Karena pada saat yang sama Preman Pensiun itu juga meraih posisi 2. Itu sebuah kejutan besar ya, dan menurut saya momentum ini benar-benar sangat pas bersamaan dengan kembalinya Arya Saloka. Dan kembalinya Arya Saloka memang sudah benar-benar disambut antusias, ditunggu-tunggu oleh fans sejati Ikatan Cinta. Pertanyaannya setelah ini mau lalu apa? Ada banyak yang bisa dilakukan ya. Kalau selama tidak adanya Arya Saloka, fokus cerita ada pada Elsa atau Ricky, atau persoalan-persoalan yang menurut saya tidak terlalu besar ya. Mungkin persoalan akan kembali ke fokus utama ada pada Aldebaran dan Andin yang menjadi center of point ya. Jadi menurut saya akan sangat mendebarkan untuk menunggu kira-kira kejutan-kejutan apalagi yang akan disajikan di Ikatan Cinta. Ingat, di Ikatan Cinta juga ada tokoh baru yang mendapat sambutan yang cukup baik, yaitu Sal ya, yang digambarkan sebagai sepupunya Aldebaran. Dan nanti akan mungkin menarik kalau selama ini Aldebaran itu banyak berinteraksi dengan Randy, tentu nanti mungkin akan ditambah berinteraksi dengan Sal. Apakah tokoh Sal akan terus ada atau tidak? Tentu akan dikaji secara saksama untung ruginya. Tapi menurut saya tokoh Sal ini juga bisa menjadi kekuatan di Ikatan Cinta ya. Apalagi fans dan permainan menurut saya Reva Mahendra ini cukup bagus ya. Dan dia dalam waktu singkat juga udah banyak mendapatkan fans di Ikatan Cinta. Cerita nanti mungkin selain fokus pada Aldebaran dan Andin, lalu pasti ada juga Aldebaran dengan Reina dan adiknya, Aldebaran dengan Mama Rosa, Aldebaran dengan Kiki, dengan Surya Saputra dan lain-lain. Dan yang menarik menurut saya memang ada pada sosok Arya Saloka nih. Arya Saloka sudah banyak main di FTV. Arya Saloka juga udah banyak main di film layar lebar. Tapi tidak banyak seorang aktor yang bisa eksis di dua-duanya. Saya melihat selama ini ada aktor yang hanya mau main di film layar lebar, tapi ada juga aktor yang hanya mau main di TV. Jarang ada yang bisa main di dua-duanya. Dan saya melihat Arya Saloka ini sangat fleksibel, dan dua-duanya dia juga perform. Itu yang saya salut. Dan memang momentum terbesar Arya Saloka memang ada di Ikatan Cinta sih. Tapi bahwa Arya Saloka nanti juga akan muncul di Gadis Kretek yang akan ditayangkan oleh Netflix dan disiarkan seluruh dunia juga menjadi sesuatu yang patut kita tunggu sih. Apakah Gadis Kretek ini akan sesukses Ikatan Cinta? Tapi
Sukses atau tidak, Arya Saloka udah menancapkan kuku di dunia sinema Indonesia, menancapkan semakin dalam karena dia kembali dan menjadi bintang media sosial maupun mainstream media, dan merebut jutaan fans Ikatan Cinta. Kita akan terus ikutin bagaimana kejutan yang akan ditampilkan oleh tim Ikatan Cinta, terutama penulisnya, karena tantangan terbesarnya ini memang pada cerita sekarang. Jangan sampai kembalinya Arya Saloka berlalu begitu saja. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat Ikatan Cinta terbang lebih tinggi. Saya tidak mengatakan bahwa Ikatan Cinta akan bisa melampaui pencapaian terbesarnya di 5,4 atau 5,5 share-nya, tetapi berawal dari 30 share-nya tentu akan merambat naik, apalagi dengan dukungan cerita yang sangat relevan ya. Kira-kira itu saja. Semoga kita akan terus melihat bagaimana jalan cerita Ikatan Cinta ini akan dilabuhkan, bagaimana apa yang terjadi dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo juga patut kita tunggu. Tapi yang pasti mereka sudah membuktikan dengan beberapa episode awal, ternyata meski berpisah selama 3 bulan, ekspresi mereka begitu hanyut dalam adegan-adegan yang menggetarkan. Itu saja untuk kali ini. Saya Ruri Masrur untuk Pretty Woman ID, cerita setiap wanita.